Dalam ritual ini Halimah Agung bertugas membagikan dawet kepada para kerabat. Prosesi siraman diakhiri dengan pemotongan tumpeng dan pembacaan doa. Tadi acara Tadi adalah acara siraman, sebelumnya sungkeman, lalu siraman. Ada pengajian, sebelumnya diawali dengan pengajian. Untuk riasannya nanti untuk Midodareni, Gaya Solo. Hari Bumi. Seperti apa kegiatannya? Inilah Gospot. Time goes by so slow. Time goes by so slow. Kemarin elemen masyarakat dari 26 provinsi se-Indonesia menggelar aksi penolakan RUU anti pornografi dan porno aksi. Mereka turun ke jalan dengan mengusung atribut kedaerahan masing-masing. Dengan berpawai budaya, mereka memusatkan aksi di bundaran Hotel Indonesia. Sederet artis juga ikut berbaur bersama mereka, seperti Rima Melati, Ria Irawan, Inul Daratista, Rieke Diah Pitaloka, dan Ratna Sarumpait. Semua kalangan tak terkecuali para waria merapatkan barisan. Di atas panggung ini istri Abdurrahman Wahid, Sinta Nuria Wahid, juga mengeluarkan pernyataan sikapnya. Kemajemukan budaya Nusantara adalah salah satu yang melatar belakangi penolakan RUU APP. Saya setuju sekali ya, kita harus menolak ya RUU anti pornografi dan anti pornografi. Tapi kita juga menolak tolak pornografi lah, bukan undang-undangnya. Pornografi kita tolak, nggak usah dibikin undang-undang deh ya. Dan saya sekali ini diadakan di sini supaya orang-orang tuh tahu, orang-orang yang bikin undang-undang ini tahu bahwa Indonesia nggak gampang hancur meleburkan. Buat gue di sini adalah kita tolak RUU APP ini yang di pasalnya kalau lo jeli itu sangat menyesatkan untuk semuanya gitu. Gue nggak bilang mereka sudah diterima atau dianggap gitu, tapi udah cukup gitu bahwa RUU ini sangat bodoh dan membodohi dan akan ngebabat semua lapisan. Di atas panggung, Inul Daratista mempertunjukkan goyang ngebor ciri khasnya. Asal tahu saja, Inul menjadi tenar lantaran kontroversi goyangannya. Sebagian kalangan mengucilkan Inul lantaran dianggap menampilkan porno aksi. Dengan fenomena itu, Inul seakan-akan dipandang sebagai ikon terbitnya RUU APP. Saya nggak trauma sama sekali, cuman kemarin ya sempat kaget aja itu. Kalau untuk takut dan lain sebagainya, semua saya percaya kepada Allah. Betul. Memang sebenarnya puas hari ini. Saya bukan menunjukkan diri saya sendiri, tapi saya menunjukkan bagaimana bangsa Indonesia yang saya cintai ini semuanya merespon dari kita semuanya, kita punya acara. Hingga saat ini RUU APP masih mengundang pro dan kontra. Oleh karena itu, para wakil rakyat harus membuka hati lebar-lebar, memperhatikan aspirasi yang terus deras mengalir. Dan saya minta dengan sangat pada DPR itu, berhentilah, jangan lukai bangsa ini. Kita ini, sebenarnya bangsa ini udah nggak punya apa-apa. Kita miskin. Kalau kita keluar negeri, kita dianggap negara korup. Satu-satunya yang membuat kita bisa berdiri tegak dengan kepala tegak adalah kebudayaan kita. Jadi kalau ini masih dihancurkan, saya akan pasang badan saya. Begitu juga teman-teman yang lain. Tidak boleh dihancurkan. Hari Bumi Sedunia diperingati setiap tanggal 22 April. Khusus di Indonesia, peringatan Hari Bumi berdekatan dengan Hari Kartini. Maka dari itu kemarin Putri Patricia beserta para Kartini penyelam lainnya memperingati dua momentum sekaligus dengan menyelam di kolam SeaWorld Ancol. Di dalam air, mereka membentangkan spanduk yang intinya menyerukan kesadaran untuk melestarikan lingkungan laut. Jadi ya senang gitu, karena kan seneng juga gitu, karena kalau misalnya gue diving di laut biasa gitu kan ketemu ikannya susah, di sini kan kemana-mana pasti ketemu gitu, jadi ya seneng. Oh nikmat banget kalau lagi di bawah, kalau bener-bener lagi di laut gitu ya, sejam tuh nggak berasa, sampai oksigen di tangki yang udah mau habis tuh nggak berasa banget. Karena apa ya, banyak banget hal-hal indah yang kita lihat, dan itu kalau misalnya lagi stres, kita ke bawah gitu ke laut, ya udah kayak bener-bener refreshing gitu, yang kayak aduh enak banget ya, udah susah dibilangin saking enaknya.
kemarin waktu minggu keberapa gitu ya. Jadi diajakin juga untuk melestarikan Hari Bumi dengan cara kita pergi ke Pulau Seribu. Nah di situ tuh kita kayak ngebersihin laut gitu, baik pantai ataupun di dasar gitu. Penyelaman ini merupakan pengalaman kedua Putri. Belakangan ini Putri menyukai olahraga menyelam. Ia juga terlibat dalam kegiatan pelestarian ekosistem laut. Dengan mata kepala sendiri ia menyaksikan kelestarian lingkungan laut di beberapa daerah Indonesia terancam rusak. Tentunya kenyataan ini menjadi kesadaran bersama untuk segera menyelamatkan laut Indonesia dari ancaman pengerusakan. Kalau pencemaran ya itu balik lagi ke manusianya gitu. Kita sebagai orang Indonesia memang kurang bisa menghargai hal-hal kecil gitu ya. Kayak misalnya nggak usah jauh-jauh di Ancol aja kan pantainya bisa dibilang udah kurang gitu kan. Di Pulau Seribu juga udah kurang gitu kan. Menanti hingga asa. Sabtu pagi kemarin, prosesi siraman Putri Sulung Bambang Trihatmojo, Gendis Siti Hatmanti, dilangsungkan di kediaman Bambang Trihatmojo di Jalan Tanjung Kompleks Cendana. Prosesi diawali dengan sungkeman. Tampak Gendis tak kuasa menahan air matanya sesaat sebelum sungkeman dimulai. Sambil bersujud, Gendis sungkem kepada kedua orang tuanya dan juga eyangnya, mantan Presiden Soeharto. Usai sungkeman, prosesi siraman pun dimulai. Secara bergantian, Bambang Trihatmojo serta istrinya Halimah Agung menyiram putrinya. Gendis tampak cantik dengan balutan busananya. Soeharto pun turut menyiram cucunya. Usai siraman, Gendis dibopong oleh sang ayah. Sesuai dengan adat Solo, ritual dodolan dawet pun tak terlewatkan. Dalam ritual ini Halimah Agung bertugas membagikan dawet kepada para kerabat. Prosesi siraman diakhiri dengan pemotongan tumpeng dan pembacaan doa. Tadi adalah acara siraman, sebelumnya sungkeman, lalu siraman. Ada pengajian, sebelumnya diawali dengan pengajian. Untuk riasannya nanti untuk Midodareni, Gaya Solo. Lalu untuk besok pagi untuk akad nikah Solo Putri. Lalu untuk upacara panggih ngagem Basaan Solo. Setelah semua prosesi lengkap dijalani, rombongan keluarga calon mempelai pria meninggalkan tempat acara. Setelah itu para tamu undangan tampak mulai keluar. Di antara mereka tampak Quraisy Shihab dan Ibu Muriati Sudibyo. Para wartawan langsung menanyai mereka seputar kondisi Pak Harto. Saya tadi tidak dekat, anak beliau langsung istirahat, kelihatannya sehat dan kelihatannya juga wajahnya bahagia karena melihat cucunya tadi upacara berlangsung dengan baik ya. Beliau hadir, pengantinnya sungkem, kemudian Pak Harto memandikan. Saya kira itu. Prosesi siraman berlangsung lancar dari awal hingga akhir. Selain terkesan dengan prosesi yang telah berlangsung, para tamu undangan juga terkesan pada souvenir yang dibagikan. Masih dalam rangkaian prosesi pernikahan pasangan Gendis Siti Hatmanti dengan Arif Putra Wicaksono, semalam ritual Midodareni digelar. Kali ini suasana rumah Bambang Trihatmojo sedikit ramai. Para kerabat berdatangan silih berganti. Sekitar pukul 19:30 calon mempelai pria Arif Putra Wicaksono beserta keluarga hadir. Dalam prosesi ini pihak keluarga calon mempelai pria menyerahkan kembar mayang kepada keluarga calon mempelai wanita. Dalam ritual Midodareni ini, Arif diberikan wejangan oleh mertuanya. Puncaknya, Ibunda Gendis memberikan segelas air putih kepada mantunya. Arif tampak hikmat menjalani setiap tahap prosesi. Di sini ia sengaja tidak dipertemukan dengan calon istrinya. Keduanya baru akan dipertemukan kembali saat akad nikah. Sebelum calon mempelai pria beserta keluarga pulang, terlebih dahulu berpamitan. Baru sekitar pukul 21:30 Arif diiringi keluarganya meninggalkan acara.
Persiapan pernikahan yang akan dilangsungkan hari ini telah matang dipersiapkan. Selain undangan yang elegan ini telah disebarkan, kembar mayang ini juga siap mewarnai pelaminan kedua calon mempelai.